Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yutika Alfafa, NIM 251501005 dari Prodi Teknologi Informasi. Saya di sini akan membahas mengenai konsep dasar teknologi informasi dan perkembangannya. Sebelumnya kita akan membahas apa itu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah yang luas yang mengacu pada berbagai teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, bertukar, dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk. Ia mencakup semua teknologi yang membantu dalam pemrosesan dan komunikasi informasi secara elektronik. Tujuan teknologi informasi adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mendukung keputusan yang tepat, memperkuat keamanan, dan mendorong produktivitas dan inovasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas perkembangan mutakhir perangkat keras atau hardware. Perkembangan perangkat keras komputer saat ini berlangsung sangat cepat dan terus berfokus pada kecepatan, efisiensi energi, kapasitas besar, dan kecerdasan buatan atau AI. Beberapa perkembangan mutakhir antara lain, yang pertama, prosesor generasi baru. Munculnya CPU dan arsitektur hybrid seperti Intel Core Ultra dan Apple M-Series yang memadukan core efisien dan core performa tinggi. Yang kedua, prosesor AI. NPU atau Neural Processing Unit kini terintegrasi langsung di CPU untuk mempercepat pemrosesan kecerdasan buatan. Lanjut, yang kedua ada generasi dan GPU modern. GPU seperti Nvidia RTX dan AMD Radeon RX kini tak hanya untuk grafis, tetapi juga untuk komputasi paralel, AI, dan rendering 3D. Teknologi ray tracing membuat tampilan visual lebih realistis. Yang ketiga ada penyimpanan cepat dan ringkas. SSD NVMe menggantikan HDD tradisional dengan kecepatan baca atau tulis sangat tinggi. Penyimpanan portable makin kecil namun memiliki kapasitas hingga terabyte. Yang keempat ada memori generasi terbaru. RAM DDR5 dan LPDDR5X memiliki kecepatan lebih tinggi dan hemat daya, mendukung multitasking serba performa AI. 5. Teknologi komputasi kuantum. Walau masih dalam tahap riset, komputer kuantum mulai dikembangkan untuk menyelesaikan perhitungan kompleks jauh lebih cepat dari komputer klasik. 6. Teknologi edge computing dan IoT device. Perangkat kecil seperti Raspberry Pi dan microcontroller cerdas kini mampu memproses data langsung di sumbernya tanpa cloud, mempercepat respons sistem. 7. Sistem pendingin dan efisiensi energi. Penggunaan liquid cooling dan material baru membuat perangkat berperforma tinggi tetap stabil tanpa panas berlebihan. 8. Integrasi dan miniaturisasi. Semua komponen kini dibuat lebih kecil, ringan, dan hemat daya, mendukung tren laptop tipis, smartphone canggih, dan perangkat wearable seperti jam pintar, kacamata AR, dan lain-lain. Selanjutnya, pembahasan mengenai teknologi-teknologi hardware terbaru. Yang pertama ada CPU multicore. CPU multicore memiliki beberapa inti yang memungkinkan pemrosesan data secara paralel. Hasilnya, kinerja lebih cepat dan efisien untuk multitasking. Selanjutnya ada SSD vs HDD. SSD atau Solid State Drive jauh lebih cepat dari HDD karena menggunakan chip flash, bukan piringan mekanik. Keuntungan, waktu booting singkat dan transfer data lebih cepat. Terus yang ketiga ada GPU. GPU atau Graphic Processing Unit tidak hanya digunakan untuk game, tetapi juga penting dalam AI, desain grafis, dan pemrosesan data besar. Oke, selanjutnya kita akan membahas evolusi sistem operasi. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Kini, OS telah berkembang melampaui komputer desktop dan digunakan di berbagai platform modern. Yang pertama, ada generasi awal, OS berbasis teks seperti MS-DOS. 2. Generasi modern,
OS berbasis antarmuka grafis, contohnya Windows, macOS, Linux. Dan yang ketiga, tren saat ini, OS mobile, contohnya Android iOS, OS server, dan cloud-based OS. OS tidak lagi terbatas pada komputer desktop, tapi juga digunakan pada smartphone, tablet, dan server. Sekarang kita akan membahas mengapa profesional IT perlu kenal Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang dapat digunakan, dimodifikasi, dan distribusikan secara bebas. Linux dikenal karena kestabilan, keamanan, dan fleksibilitasnya. Sekitar 70% server di dunia menggunakan Linux. Digunakan dalam cloud computing dan AI development. Jadi, menguasai Linux dapat menjadi bekal penting untuk karir di bidang teknologi informasi dan komputasi masa depan. Tren komputasi terkini. Yang pertama ada cloud computing. 2. Ada artificial intelligence atau AI. 3. Ada Internet of Things. 4. Ada edge computing. 5. Ada cyber security. 6. Quantum computing. 7. Green computing. Kesimpulannya, teknologi perangkat keras dan sistem operasi berkembang pesat mengikuti kebutuhan manusia. Linux menjadi platform penting dalam dunia komputasi modern. Terus, pemahaman tren komputasi seperti AI, cloud, dan IoT sangat penting untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan digital. Siapa yang mampu beradaptasi dengan teknologi, dialah yang akan maju di masa depan. Ya, itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.